Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Afrizal Alwin dari kelas SI 2B dengan NIM 2031419141111049. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah saya buat menggunakan JDBC dan GUI dalam tugas UAS mata kuliah pemrograman berbasis objek. Ya, jadi di sini saya kebagi untuk tema 3 yaitu otomotif atau mesin, sehingga saya membuat CRUD spesifikasi motor seperti ini. Jadi ini adalah tampilan desainnya. Apabila dijalankan akan menjadi seperti ini. Oke, seperti ini. Di sini ada judul CRUD spesifikasi motor dan ada fitur pencarian. Fitur pencarian ini berdasarkan tipe atau kategori dari spesifikasi motor tersebut. Nah, di sini kita ada form untuk input spesifikasinya, ada tipe, volume silinder, kapasitas BBM, torsi, kapasitas oli mesin, tenaga maksimal, dan kategori yang terdiri dari ini semua, ya. Dan ada jenis BBM antara bensin dan solar. Dan untuk tombolnya di sini ada tombol insert untuk memasukkan data baru, untuk update, untuk mengedit data, delete untuk menghapus data, dan clear untuk menghapus isian dari form ini. Ketika kita misal salah mengisi, maka kita bisa meng-clear dan semuanya akan kembali seperti semula. Pertama-tama saya akan mendemokan dari atas dulu pencarian. Misalkan saya ingin mencari tipe Honda PCX, maka ketika saya ketikkan Honda PCX, maka yang tampil adalah Honda PCX seperti itu. Misal Kawasaki Ninja, maka yang muncul adalah Kawasaki Ninja seperti itu. Atau ketika saya munculkan sesuai kategorinya, misalkan skuter matic, nah maka yang muncul adalah skuter matic saja. Jika sport bike, maka yang muncul sport bike saja. Apabila saya mengisi yang tidak ada, maka tidak muncul seperti itu. Selanjutnya saya akan mencontohkan untuk insert. Misalkan saya ingin memasukkan Honda Beat seperti itu ya, Honda Beat, dan kapasitas oli mesinnya misal 0,5 liter, volume silindernya adalah 110 cc, dan tenaga maksimalnya saya ibaratkan 15 horsepower. Kapasitas BBM nya saya isi misal 4,5 liter, dan kategorinya yaitu kategori skuter matic dengan torsi maksimal saya ibaratkan 20 Nm, dengan jenis BBM nya bensin. Ketika saya insert, data berhasil disimpan dan data akan masuk seperti itu. Selanjutnya yaitu update. Apabila saya misal ingin mengupdate, saya tidak bisa langsung mengkliknya seperti ini karena tidak akan mengupdate apa-apa. Kita harus memilih salah satu record data yang ingin kita update. Seperti misal saya ingin mengupdate Kawasaki Ninja, misal kita ubah dari yang 17 liter kapasitas BBM nya menjadi 16 liter, dan ya kapasitas oli mesinnya saya ubah ke 1,5 misalkan, dan setelah itu saya klik update seperti ini. Data berhasil diubah dan dia berubah, kapasitas BBM nya menjadi 16 dan kapasitas olinya 1,5 seperti itu. Selanjutnya saya akan mencontohkan delete. Misalkan saya belum memilih, maka delete nya tidak akan berfungsi. Saya harus memilih seperti update tadi, harus saya pilih seperti ini dulu. Setelah itu baru saya bisa menekan tombol delete seperti ini. Apakah Anda terus akan muncul konfirmasi apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Jika tidak, maka data tidak akan terhapus. Apabila jika iya, yes, data berhasil dihapus dan data telah hilang dari database seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, untuk fungsi tombol clear, misalkan kita ingin mengupdate suatu barang tapi kita tidak jadi mengupdate, kita ingin mengupdate, kita ingin insert ya, kita ingin insert data baru, kita tidak perlu untuk menghapus satu-satu, kita bisa langsung clear, maka dia akan kembali seperti ini ya. Itu saja untuk demo aplikasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur codingnya bagaimana. Oke, dilanjut dengan menjelaskan alur codingnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan di motor.java. Di sini di codingannya ada 2
package ya, satu package app.db dan satu default package, dimana app.db ini menyimpan dua file, yaitu motor.java dan motor manager.java. Yang default package menyimpan frame tadi yang kita gunakan untuk GUI-nya, seperti itu. Nah, di motor.java sendiri ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 atribut ya, yang kita set private dengan tipe datanya string semua. Setelah itu kita ada getter dan setternya. Ini getter dan ini setternya dari setiap atribut ini. Jadi total ada 9 getter ya, dan 9 setter untuk tiap-tiap atributnya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Mungkin itu saja untuk motor.java. Kita lanjut ke motor manager.java. Nah, motor manager.java ini gunanya adalah untuk menyambungkan ke database, seperti itu ya. Jadi untuk kita bikin di motor manager ini, kita definisikan metode-metode untuk mendapatkan datanya dari database, untuk memasukkan datanya ke database, mengupdate datanya di database, atau menghapus datanya dari database, seperti itu. Saya akan jelaskan dari atas. Di sini kita import dulu Java SQL-nya untuk nanti kita gunakan di ini ya. Ada yang harus kita definisikan connection, class connection dengan nama variable con yang didapat dari import Java SQL ini. Kita pada awalnya kita definisikannya null, dan statement dengan variabel st ini kita juga definisikan null. Setelah itu URL, ini adalah URL dari database kita. Karena database kita berada di lokal, berarti kita menggunakan localhost dengan port 3306 dengan nama database. Saya menggunakan nama databasenya ini adalah uas_pbo dengan username dari databasenya root, dan passwordnya tidak ada password, seperti itu. Nah, ini adalah konstruktor ya. Di konstruktornya kita buka koneksi ke database dengan cara class.forName dengan menggunakan driver com_mysql jdbc driver. Setelah itu di variable con yang hasil instansiasi dari connection ini, kita membuka koneksi ke database-nya dengan menggunakan variable URL ya, yang ada ini. Setelah itu ada user, setelah itu passwordnya yang tadi, seperti itu. Setelah itu kita assignkan nilai con ini, yang mana nilai con ini kan dia mengakses kelas driver manager dan method get connection. Dengan parameter ini tadi kita masukkan con.create statement, seperti itu. Oh ya, kita juga di sini menggunakan try catch ya. Apabila di sini ada kegagalan ketika menyambungkan ke database-nya, kita langsung akan catch exception di sini, dan exception-nya akan di print menggunakan print stack trace, menggunakan metode print stack trace, seperti itu. Nah, selanjutnya ada metode get motor. Ini adalah metode yang akan kita gunakan nantinya untuk mendapatkan data dari database-nya, seperti itu. Data motornya yang ada di database-nya. Nah, di sini saya assign-kan parameter keyword. Ini gunanya nanti untuk fitur pencarian yang saya tambahkan di aplikasi saya. Setelah di dalam metode get motor ini ada kelas result set dengan variabel rs. Saya nulkan terlebih dahulu di awal. Setelah itu saya instansiasi variabel motor dengan tipe data list ya, seperti itu, dengan nilai adalah instansiasi dari array list, seperti itu. Setelah itu saya, karena ini adalah menyambungkan ke database, maka saya perlu try catch apabila nanti ada kegagalan untuk ketika menyambung atau mengquery dari database-nya ada kegagalan, maka kegagalan tersebut akan di throw exception-nya ke catch ini dan di print menggunakan print stack trace, seperti itu. Nah, di dalam try ini kita definisikan dulu
Sintaks query-nya apa? Select from motor, ini artinya select bintang, select semuanya dari motor. Nah, di bawah select from motor ini ada pengkondisian apabila keyword tidak sama dengan ini, yang artinya apabila keyword tidak kosong, maka lakukan tambahkan variabel SQL ini dengan nilai ini. Jadi nilai ini adalah where tipe ya, like seperti yang sesuai yang dituliskan di keywordnya, atau kategori sesuai yang dituliskan di keywordnya, seperti itu. Tetapi apabila user tidak memasukkan apa-apa di keywordnya, maka ini tidak akan dijalankan ini di dalam ini. Jadi hanya ini saja yang dijalankan nanti. Jadi semua datanya akan didapatkan apabila keywordnya tidak diisi, seperti itu. Setelah itu di execute query menggunakan st titik metodenya execute query dengan parameternya SQL, yaitu sintaks tadi yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya karena variabel rs ini kita assignkan nilainya dengan ini, kita menggunakan while rs.next. Ini untuk mengecek rs.next ini apakah nanti di datanya akan ada. Apabila ada, maka dia akan mengembalikan nilai true. Apabila sudah tidak ada false, dan dia akan keluar dari perulangan while, seperti itu. Nah, di dalam sini kita instansiasi instansiasi dari kelas motor dengan objek M ya. Di dalam kelas motor tadi yang sudah kita definisikan terdapat setter dan getter. Nah, ini kita gunakan setter dan getter, setternya saja ya, kita set ID-nya terus rs ya, karena rs tadi dia mengexecute query SQL ini, kita bisa menggunakan metode getString, lalu kolom apa, nama kolom di database-nya apa, kita bisa dapatkan nilainya dari situ. Nah, ini ada tipe, ada jenis BBM, ada kapasitas BBM, kapasitas oli, dan lain-lain sebagainya. Lalu di akhir kita add ke dalam list motor ini, yang tadi adalah objek dari sebuah release. Jadi kita assignkan nilainya ya, seperti ini, motor.add m, seperti itu. Setelah itu di akhir metode getMotor ini kita return motor. Jadi nanti semua data yang ada di database-nya dimasukkan ke dalam variabel list ini ya, variabel bertipe data list ini, dan nanti di akhirnya return-nya adalah return motor ini, sehingga semua data dari database nanti akan ada di dalam variabel ini, seperti itu. Nah, selanjutnya ada insert ya. Insert ini akan memasukkan data di database dengan parameter parameter dari variabel M dengan tipe data motor, seperti itu. Nah, saya deklarasikan variabel output dengan tipe data integer dengan nilai awal 0. Setelah itu saya try catch karena ini menyambung ke database, jadi perlu di try catch seperti yang tadi saya jelaskan. Dan outputnya sama dengan st. Kalau di sini adalah execute query ya. Kalau untuk insert kita perlu execute update, seperti ini dengan variabel maksud saya parameter di dalam metode execute update ini adalah sintaks query-nya, seperti itu, sama seperti ini tadi. Nah, ini adalah sintaks query-nya SQL ini ya, tapi ini tidak saya masukkan ke dalam variabel SQL, langsung saya assignkan ke dalam parameternya, seperti itu. Dan di akhirnya saya return output. Apabila ada perubahan biasanya outputnya akan terisi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada update ya. Ini gunanya untuk mengupdate data di database. Sama, integer output sama dengan 0, dengan parameternya sama dengan ini tadi ya, insert. Outputnya di try catch saya
output sama dengan st dengan menggunakan metode execute update. Parameternya seperti ini, update motor set ya, seperti sintaks SQL biasa ya. Ketika kita ingin mengupdate maka update motor set, kolom apa yang ingin diupdate dan nilainya apa, kolom apa yang ingin diupdate dan nilainya apa, seperti itu. Nah, ini nilainya saya dapatkan dari ini ya, m.getType, getter dari variabel dari parameter m ini ya. Jadi nanti kan di kelas motor ini sudah ada getternya tadi, kita dapatkan dari getter tersebut. Where id-nya juga kita dapatkan dari getter id, karena untuk mengupdate kita harus spesifik record mana yang ingin diupdate, sehingga kita menggunakan record yang unik yaitu id sama dengan berapa id-nya, seperti itu. Terakhir return output sama seperti tadi. Nah, selanjutnya ada delete ya, untuk menghapus suatu data di database. Parameternya sama dan integer output sama dengan 0, sama seperti yang tadi. Lalu kita try catch, kita assignkan nilai outputnya sama dengan st.execute update. Nah, di sini lebih simpel jika update karena kita tidak memasukkan data apa-apa ke dalam database, kita hanya menghapus data tersebut. Maka yang diperlukan hanyalah id dari record di database tersebut. Kita dapatkan id-nya dari getter parameter motor m ini, seperti itu. Setelah itu kita return output di akhirnya. Nah, yang terakhir ini ada close connection. Nah, setiap kita setelah mendapatkan data atau memasukkan data atau mengupdate data atau menghapus data, kita harus menutup koneksi di SQL-nya seperti ini dengan cara try catch. Kita connect di variabel con yang tadi adalah dari kelas connection, kita menggunakan metode close ini, sudah disediakan dari sana ya. Dan di st ini juga kita menggunakan metode close seperti itu. Kita catch apabila ada exception dengan print stack trace, nanti akan mengeprint errornya apa, seperti itu. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke mainframe.java ya. Oke, di sini saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke mainframe.java, di mana ini adalah frame utama kita dalam membuat GUI tadi. Di sini adalah source code-nya yang ketika tadi saya sudah tunjukkan desainnya, ini adalah source code-nya. Pertama-tama kita import ya dari package app.db dan dari library Java util, Java Xwing dan Java Xwing.table, seperti itu yang nantinya akan kita gunakan di source code ini, seperti itu. Nah, di sini di public class mainframe ini yang dia inherit dari Java Xwing.jframe, kita assignkan string id yang nantinya id ini akan kita gunakan untuk id dari database-nya ya, dari id motor dari database-nya yang kita dapatkan, nanti kita isi sesuai dengan yang kita pilih nanti untuk keperluan update maupun untuk keperluan delete, seperti itu. Yaitu kita deklarasikan variabel default table model dari kelas default table model yang sudah kita import ini, seperti ini ya. Setelah itu di sini ada banyak ya, ada banyak metode yang mana metode itu ada yang saya buat sendiri ya, dan ada yang dibuatkan oleh NetBeans-nya seperti ini. Ini adalah metode yang dibuatkan oleh NetBeans-nya, seperti itu. Nah, ini yang tidak bisa diedit ini dibuatkan oleh NetBeans-nya. Pertama-tama dari mana dulu ya nanya? Saya jelaskan dari konstrukturnya dulu deh. Di sini ada public mainframe yang mana ini adalah konstruktor dari frame mainframe.java ini ya. Di sini ada init components yang di generate langsung oleh NetBeans-nya. Ini tidak akan kita ganggu untuk sementara ya. Nah, lalu ada metode tampil data ya. Kita invoke metode tampil data ini di konstruktornya. Jadi ketika ini
run, aplikasi ini di run, maka tampil data ini akan berjalan. Seperti apa tampil data itu? Nah, ini tampil data ya. Di tampil data ini kita menginstansiasi motor manager ya. Kelas motor manager menjadi sebuah objek, yang mana objek itu kita taruh ke dalam variabel motor manager. Nah, kalau kita ingat tadi di motor manager ini di konstruktornya dia akan membuka koneksi ke database seperti itu. Jadi ketika kita instansiasi di sini, otomatis kita akan langsung menyambung ke database seperti itu. Nah, lanjutnya kita buat variabel daftar motor dengan list ya, dengan maksud saya instansiasi dari array list dengan tipe data list dengan generic type-nya adalah menggunakan tipe data motor seperti ini. Motor tadi adalah kelas motor ini ya, kita gunakan sebagai tipe data generik di variabel daftar motor ini. Setelah itu kita deklarasikan variabel array header yang gunanya nanti kita gunakan untuk judul dari tabelnya. Nanti kan nanti ada tabel, di atasnya ada judul. Nah, judulnya terdiri dari apa saja? Terdiri dari yang ada di dalam array ini seperti itu. Nanti kita akan gunakan. Nah ini kita gunakan di sini yang tadinya sudah kita deklarasikan di sini. Nah, setelah itu kita assignkan nilainya apa? Nilainya kita instansiasi. Nilainya adalah kita instansiasi objek default table model dengan, karena ada konstruktornya, kita harus mengisi yang ini null ya, dan yang ini adalah kolomnya ya, jumlah kolomnya berapa, maka kita isi di sini seperti itu. Ini sepertinya adalah barisnya ya. Ini ketika kita pertama kali membuat tabel modelnya, maka kita akan membuat barisnya. Nah, ini untuk awalannya kita isi nol dulu karena belum ada data yang dimasukkan seperti itu. Nah, setelah itu kita set modelnya dari variabel tabel motor tabel motor ya, dengan menggunakan metode set model. Modelnya apa? Menggunakan default table model ini seperti itu. Nah, setelah itu kita jumlah baris kita assignkan kita deklarasikan variabel jumlah baris yang nanti akan mendapatkan row yang diklik ya, yang dipilih oleh variabel tabel motor ini seperti itu. Nah, di bawahnya ini kita lakukan perulangan ya, dengan batasnya adalah jumlah baris ini. Nanti secara otomatis dia akan menghapus row sesuai jumlah baris ini semua. Jadi semua baris yang ada akan dihapus terlebih dahulu, karena kan di awalnya di sini ada 4 ini ya. Nah, kita ingin menghapus dulu seperti itu. Kita ingin jadikan kosong dulu sebelum datanya nanti dimasukkan seperti itu. Nah, selanjutnya di variabel daftar motor yang mana tipe datanya adalah list tadi, kita assignkan nilainya dengan menggunakan variabel yang berisi instansiasi dari motor manager tadi. Kita motor manager kita dapatkan data motornya dari database menggunakan metode get motor tadi yang sudah saya jelaskan, dengan parameter ya. Parameternya adalah text search, yang nantinya ketika text search ini terisi, maka nanti fitur pencariannya akan aktif seperti itu. Nah, kita gunakan untuk mengisi data yang telah didapatkan di get motor ini, kita isi barisnya, setiap barisnya menggunakan perulangan. Nah, caranya bagaimana? Kita perulangkan di sini. Batasnya adalah ukuran dari daftar motor tersebut menggunakan metode size di sini ya. Seperti itu. Nah, ini karena untuk mengisi baris di dalam tabel itu harus menggunakan objek, maka di sini saya
deklarasikan variabel array dengan tipe data objek ya, dengan isinya adalah sebagai berikut. Nah, ini daftar motor.getIE.getID. Nah, kenapa harus menggunakan getter dari ini? Karena tadi di motor manager ketika kita mendapatkan data dari database-nya, kita mengset data tersebut seperti itu. Ini saya perlihatkan ya. Nah, ini dia set ID. Nah, untuk setelah di set kan, untuk mendapatkannya kita harus mengget data tersebut. Nah, kita gunakan ini get ID, get type, get volume cylinder, dan lain sebagainya. Nah, itu setelah selesai satu baris tersebut, kita add row ya, kita add row dengan nilainya apa, harus bertipekan objek ya ini. Jadi kita variabel rows ini kita masukkan ke dalam sini, yang nantinya setiap data dari ini akan menjadi satu baris seperti itu. Setelah itu, setelah didapatkan get motornya ini, yang tadinya kita membuka koneksi ke database, sekarang kita harus tutup koneksi tersebut menggunakan metode close connection yang tadi saya jelaskan sebelumnya, seperti itu. Oke, itu untuk awalannya. Nah, selanjutnya ini tampil data. Nah, setelah itu ada combo box. Ini CB artinya combo box jenis BPM konfigurasi. Jadi pada awal di GUI tersebut dijalankan, nanti akan combo boxnya akan mengisi seperti ini ya. Ini sudah saya instansiasi juga dari default combo box model. Setelah itu saya isi di combo box, nanti ada apa saja, ada pilihannya apa saja, ada bensin, ada solar. Nah, ini untuk jenis BBM nya. Selanjutnya untuk kategorinya ini sama sih, hanya saja pilihannya berbeda, ada sport bike, ada naked bike, dan lain sebagainya. Nah, di kedua file ini saya set modelnya dari variabel tombolnya, variabel combo boxnya kan namanya CB jenis BBM. Nah, itu saya set modelnya, apa modelnya dari ini MDL jenis BBM, sedangkan yang satunya dari MDL kategori, seperti itu. Oke, lanjut kita ke saya jelaskan dulu yang ini ya. Nanti saja deh. Nah, ini btn insert action perform. Ini fungsinya untuk ketika tombol insert yang ada di project kita diklik, maka dia akan menjalankan semuanya yang ada di sini, seperti itu. Ya, di sini ada instansiasi, kita membuka koneksi dulu, lalu kita instansiasi objek motornya ya. Kita assignkan ke dalam variabel m. Setelah itu kita if-nya apa di sini? If metode validasi. Nah, apa itu metode validasi? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini saya buat metode baru, bukan dari NetBeans, saya buat sendiri, validasi. Jadi ketika user memasukkan di formnya itu kosong seperti ini kan, di dalam metode validasi ada if else seperti ini ya. Jadi ketika kosong ya, ketika kosong tipe harus diisi, nanti akan muncul peringatan ya, pengingat tipe harus diisi, dan user tidak bisa melanjutkan untuk mengisi, harus diisi dulu. Ada else if, apabila belum diisi maka harus diisi. Dan selanjutnya selain kosong, di sini juga saya formnya saya berikan validasi untuk angka juga. Jadi apabila beberapa form yang mengharuskan mengisi angka, apabila tidak diisi angka oleh usernya, maka dia juga tidak akan bisa. Volume silinder harus diisi dan dalam bentuk angka, seperti itu. Nah, kapasitas BBM ini juga harus menggunakan angka dan lain sebagainya, seperti torsi, tenaga, dan kapasitas oli mesin. Dengan apa cara saya memvalidasi bahwa ini adalah angka ataupun ini adalah huruf? Nah, saya menggunakan metode isNumeric ini dengan
parameternya adalah dari txt full cylinder.getText ini. Nanti kita dapatkan nilai ini dari formnya tersebut. Apakah ini adalah numerik atau ini bukan numerik. Nah, caranya bagaimana ini? Saya buat metode lagi isNumeric di sini dengan parameternya string s ya, yang mana string s nanti akan diisi oleh tiap-tiap isi dari form tersebut. Nah, ini di isNumeric juga saya beri validasi apakah kosong. Apabila kosong maka tidak bisa juga ya. Nah, setelah itu kita berikan try catch di sini menggunakan, kita coba di sini ceritanya kita coba apakah variabel s ini bisa kita parse ke dalam tipe data double. Nah, otomatis kalau si usernya memasukkan angka, pastinya ini akan berhasil ya. Apabila usernya memasukkan huruf atau sesuatu selain angka, maka nanti dia akan gagal dan dia akan throw exception di sini, dan catch ini akan menangkapnya dan dia akan return false seperti itu, sehingga tidak akan dijalankan. Nah, lainnya dia akan return true seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kan boolean validasi ya. Apabila di pengkondisian ini cocok, maka dia akan return false semua. Apabila semua form sudah diisi, maka dia return true ya. Ingat-ingat di sini return true. Apabila semua, berarti kalau if validasi ini apabila semua form sudah diisi sesuai dengan peraturan, tidak boleh kosong, dan beberapa form tidak boleh selain angka, maka dia akan true dan dia akan masuk ke sini. Nah, kita menggunakan variabel m yang kita instansiasi dari objek motor ini tadi ya. Kita menggunakan setternya, kita set tipenya apa, yang nilainya kita dapatkan dari form tadi menggunakan metode getText seperti itu. Lalu selanjutnya dari tiap-tiap form, ini ada form txt full cylinder, ada combo box jenis BBM, ada text field kapasitas BBM dan lain sebagainya. Kita set satu-satu data yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita insert ya, kita insert motor manager m.insert seperti itu. Apabila berhasil ya, berhasil tandanya adalah dia nilainya akan lebih dari 0. Kita akan show message dialog pengingat data berhasil disimpan seperti itu. Setelah itu kita clear input. Nah, clear input ini apa? Nah, di sini saya akan jelaskan clear input. Nah, di sini clear input digunakan setelah kita insert, update maupun delete sebuah data, di mana formnya yang tadinya terisi, nah kita kembalikan ke posisi semula, di mana formnya akan kosong dan combo boxnya akan kembali seperti semula, seperti itu. Nah, kita clear input, lalu kita konfigurasi dari combo boxnya kita kembalikan seperti semula, dan kategori combo box dari kategorinya kita kembalikan seperti semula, dan ID-nya juga harus kita kembalikan seperti di awal tadi ya. Nah, seperti di awal tadi ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah insert ada namanya table motor mouse click. Jadi ini fungsinya adalah ketika kita ingin mengupdate atau mendelete sebuah data, kita harus memilih data yang mana yang akan kita update maupun kita delete. Caranya adalah kita ngeklik dari tabel yang ada di aplikasi kita klik salah satu datanya, dan ketika kita klik dia akan menjalankan metode table motor mouse click ini, mana nanti kita akan dapatkan nilai-nilainya sesuai dengan yang kita klik nanti.
Caranya dengan seperti ini, get value add, tabel motor, get selected row, seperti itu. Kita ubah dulu ke string semuanya, kita ubah ke string. Setelah kita ubah ke string, kita form dari aplikasi kita isi dengan cara set text ya. Set text nilainya apa di parameternya. Nah, kita dapatkan dari tipe, kita dapatkan dari volume silinder, seperti itu. Nah, untuk ID-nya kita langsung assign-kan di sini. ID yang ada di atas sendiri tadi, string ID, langsung kita assign-kan dengan apa? Dengan nilai yang kita klik, seperti ini. Yang nanti gunanya untuk mengupdate atau mendelete. Kan ketika mengupdate dan mendelete kita butuh satu ID yang spesifik ya, agar tidak semua datanya terhapus ataupun tidak semua datanya terupdate, seperti itu. Nah, selanjutnya ada update ya. Update ini sebenarnya sama dengan insert ya. Apabila ID-nya, nah ini saya buka koneksi dulu, setelah itu saya instansiasi juga dari variabel objek motor, dan saya kondisikan di sini pengkondisian apabila ID-nya nggak ada, maka ID tadi belum terisi kan, ketika diklik tadi kan otomatis mengisi ID kan. Nah, ini intinya apabila belum diklik berarti belum bisa mengupdate. Nah, itu di dalamnya ada validasi lagi menggunakan metode validasi yang sudah saya jelaskan tadi, seperti itu. Nah, seperti ini kita set tadi, dan kita akses objek motor manager ini, variabel motor manager yang adalah objek instansiasi dari kelas motor manager dengan metode update ya, dengan parameternya M. Apabila berhasil, maka dia akan menampilkan informasi data berhasil diubah. Setelah itu kita clear input, kita kembalikan seperti semula semua combo box-nya, dan ID-nya kita kembalikan seperti semula. Bila gagal, maka ada tulisan data gagal diubah, seperti itu. Terakhir, setelah di-insert, kita tampilkan data terbarunya tadi, kita menggunakan metode tampil data. Setelah itu jangan lupa di akhir metode kita tutup koneksinya agar nanti tidak crash, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada delete. Delete ini sama seperti update ya. Kita buka koneksi dulu, kita instansiasi kelas motor manager. Setelah itu kita instansiasi kelas motor, kita assignkan di variabel M, lalu kita pengkondisian apabila ID-nya tidak kosong ya, maka lakukan. Apabila ID-nya kosong, maka ya jangan lakukan apa-apa, karena kita harus memilih data apa yang akan dihapus terlebih dahulu. Kita tidak bisa langsung menghapus apabila kita belum memilih data apa-apa, seperti itu. Nah, kita set ID-nya menggunakan setter dari objek M tadi. Lalu kita tampilkan dialog seperti ini. Apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Kita menggunakan G option pane, yes no option. Nah, apabila dialognya sama dengan yes option, apabila memilih yes, maka kita akan menghapus datanya menggunakan metode delete yang ada di objek motor manager. Apabila delete ini berhasil, maka dia akan menampilkan data baru. Setelah menampilkan data baru, dia akan menampilkan dialog yang berisi data berhasil dihapus. Setelah itu kita clear input, kita bersihkan form tadi ya, dari data yang telah kita pilih. Terus ID-nya kita kembalikan seperti semula, combo box-nya kita kembalikan seperti semula ya, dua ini. Dan ketika masuk else, apabila delete-nya tidak berhasil, maka data akan menampilkan dialog data gagal dihapus, seperti itu. Dan jangan lupa di akhirnya kita close connection dari database-nya. Nah, selanjutnya ada txt search key press. Ini maksudnya adalah ketika
uh, fitur pencariannya aktif ketika user ingin mencari sebuah barang, maka kita akan menjalankan metode tampil data ini. Seperti itu. Metode tampil data itu yang tadi kita gunakan di awal, seperti itu. Nah, selanjutnya ini BTN clear, ini untuk menghapus formnya tadi ya. Apabila kita telah misal kita berubah pikiran untuk misal kita sudah memilih suatu data, kita ingin update tapi kita tidak jadi update dan kita ingin menghapus semua data di formnya, kita tinggal klik tombol clear itu dan nanti dia akan melakukan semua metode yang ada di dalam ini. Kita kembalikan seperti semula, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan saya tentang project ini. Cukup lama ya, memakan waktu 40 menit. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.